Halo, salam akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang akun dalam perusahaan jasa. Sebelumnya, anak-anak pasti asing dengan istilah akun. Akun adalah suatu formulir yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis yang dapat mengubah komposisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Contohnya ini anak, misalnya dalam sehari-hari anak-anak menggunakan uang. Nah, uang dalam akuntansi itu tidak dicatat menggunakan akun uang, tapi namanya akun kas. Ada juga misalnya anak-anak membeli barang belum bayar ya. Dalam akuntansi itu namanya akun utang. Atau bisa juga misalnya suatu perusahaan membayar gaji karyawan, gaji yang dibayarkan itu namanya akun beban gaji. Secara garis besar, akun itu dibedakan menjadi dua. Ada namanya akun real, ada namanya akun nominal. Akun real terdiri dari harta, utang, dan modal. Disebut juga dengan akun tetap atau akun terbuka. Misalnya pada periode ini, contohnya ya akun harta perusahaan, misalnya ada uang tunai yang kita sebut dengan kas. Misalnya perusahaan memiliki kas sebesar 1 miliar pada periode 2020. Nah, akun kas itu yang jumlahnya 1 miliar itu bisa digunakan untuk periode 2021. Bisa juga contohnya, misalnya perusahaan memiliki utang sebanyak 5 juta pada periode 2020. Nah, utangnya tersebut harus tetap diakui periode 2021. Jadi tidak hilang utangnya. Nah, dengan bergantinya periode tidak menyebabkan utang perusahaan itu hilang, tapi harus dibayar pada periode berikutnya. Akun real disebut juga dengan akun neraca karena dicatat pada laporan neraca. Anak bingung dengan laporan neraca, nanti kita pelajari di semester 2 tentang laporan neraca. Selanjutnya akun nominal terdiri atas pendapatan dan beban. Disebut juga dengan akun sementara atau akun tertutup ya. Mengapa demikian? Karena akun pendapatan dan akun beban tiap periode itu dipisahkan nak jumlahnya. Jadi pendapatan dan beban periode 2020 tidak bisa diakui sebagai pendapatan dan beban periode 2021. Tujuannya apa? Itu untuk menilai kinerja perusahaan dari periode yang satu ke periode lainnya. Nah, akun nominal ini yang terdiri atas akun pendapatan dan akun beban itu dicatat di laporan laba rugi. Sekarang kita bahas ya tentang akun. Secara garis besar, akun itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kelompok akun harta dibedakan menjadi beberapa golongan akun, yaitu golongan harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap tidak berwujud, dan harta lain-lain. Harta lancar dibedakan menjadi beberapa jenis ya, beberapa jenis akun, salah satunya adalah kas, deposito bank, surat berharga, dan lain-lain. Investasi jangka panjang dibedakan menjadi saham dan obligasi. Harta tetap terdiri dari tanah, gedung atau bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Harta tetap tidak berwujud terdiri dari goodwill, hak paten, merek dagang, hak sewa, dan franchise. Harta lain-lain misalnya adalah aktiva tetap tidak terpakai. Sekarang kita bahas dulu apa saja yang tergolong dalam harta lancar. Yang dimaksud dengan harta lancar adalah harta yang berupa uang kas
dan harta yang sangat mudah dijadikan uang atau umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Yang termasuk harta lancar adalah pertama kas ya. Kas adalah semua harta yang tersedia dalam kas perusahaan maupun yang disimpan di bank yang dapat diambil setiap saat. Jadi kas itu bisa yang ada di perusahaan maupun uang perusahaan yang tersimpan di bank yang pengambilannya bisa diambil sewaktu-waktu. Contohnya itu adalah simpanan giro dan simpanan tabungan. Selanjutnya, deposito bank adalah simpanan pada bank yang berbentuk deposito yang pengambilannya dalam waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Selanjutnya, surat berharga adalah surat kepemilikan saham atau obligasi pada perusahaan lain yang bersifat sementara yang sewaktu-waktu dapat dijual kembali. Contoh dari surat berharga adalah sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Piutang usaha. Piutang usaha juga tergolong dalam harta lancar. Piutang usaha adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain atau debitur yang terjadi karena melakukan transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Nah, jadi piutang usaha timbul karena ada transaksi secara kredit. Misalnya, seorang penjual menjual barang kepada pembeli, maka dikatakan penjual itu memiliki piutang usaha, sedangkan pembeli namanya memiliki utang usaha. Berikutnya, sama dengan piutang usaha, piutang wesel yaitu transaksinya awalnya secara kredit tetapi disertai dengan perjanjian tertulis. Selanjutnya adalah piutang bunga, adalah pendapatan yang masih harus diterima oleh perusahaan. Misalnya begini ya, misalnya perusahaan menyimpan uangnya di bank. Tentunya dari uang tersebut perusahaan akan mendapatkan bunga. Tetapi karena suatu dan lain hal perusahaan belum menerima bunga tersebut. Jadi di sini dikatakan perusahaan memiliki piutang bunga. Kemudian ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah biaya yang telah dibayar tetapi manfaat dari pembayaran belum diperoleh atau digunakan. Beban dibayar di muka itu ada 3 ya. Ada sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Contoh realnya misalnya ya, tanggal 1 Januari 2020 perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 6 juta. Tanggal 1 Januari ini apakah sudah perusahaan menikmati sewa selama 1 tahun? Kan belum, tetapi dia sudah membayar. Nah, maka di sini disebut dengan sewa dibayar di muka. Artinya membayar terlebih dahulu, tetapi manfaat dari pembayaran tersebut belum dinikmati. Berikutnya ada akun perlengkapan. Perlengkapan adalah barang-barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan dan diperkirakan habis dipakai dalam setahun. Biasa juga disebut dengan bahan habis pakai. Contohnya itu bisa alat tulis. Kalau misalnya usahanya itu berupa usaha salon, maka seperti sisir, gunting, hair dryer itu tergolong perlengkapan. Jadi sini akun perlengkapan itu disesuaikan dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Nah, itu contoh dari jenis-jenis akun harta lancar ya. Selanjutnya ke investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah penanaman modal pada perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang, artinya lebih dari setahun. Contohnya itu adalah saham dan obligasi.
Ini tergolong investasi jangka panjang. Selanjutnya adalah golongan akun harta tetap. Itu yang pertama terdiri atas tanah, kemudian gedung, ada mesin, kendaraan, dan peralatan. Ini tergolong harta tetap. Harta tetap adalah harta yang berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, mempunyai nilai material yang relatif besar dan tidak untuk dijual. Jadi harta tetap ini tidak untuk dijual tapi untuk membantu kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada golongan akun harta tetap tidak berwujud. Harta tetap tak berwujud adalah hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai namun tidak berwujud. Contohnya itu adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak karena menciptakan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan, misalnya hak cipta lagu. Selanjutnya ada merek dagang, kemudian hak paten, ada franchise. Itu tergolong harta tetap tidak berwujud. Selanjutnya golongan akun harta yang terakhir ada golongan harta lain-lain. Yang masuk golongan harta lain-lain adalah harta tetap yang tidak dipakai. Contohnya kendaraan perusahaan yang rusak namun tidak dijual tapi ditaruh di gudang. Itu tergolong harta lain-lain.